Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman-Mu dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Tema, setia sampai mati demi kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang disebut setia jika seseorang selalu menepati janjinya atau tidak pernah ingkar janji, tentunya dalam hal-hal positif dan kebenaran. Saudaraku, tema renungan setia sampai mati demi kebenaran. Saudaraku, dunia sekarang telah menampakkan, telah menunjukkan tanda-tanda kedatangan Mesias dan tanda akan kesudahan dunia ini. Peperangan terjadi di mana bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Namun Yesus mengingatkan murid-muridnya dan kita semua orang percaya untuk tidak gelisah dan tetap waspada. Matius 24 ayat 5 sampai dengan 7. Saudaraku, seseorang dapat berubah pikiran atau prinsip jika menghadapi tantangan, jika menghadapi penderitaan seperti kelaparan, sehingga orang yang setia tadinya menjadi orang yang tidak setia, orang yang baik tadinya menjadi jahat. Artinya saudaraku,
Orang yang baik tadinya jika menghadapi tantangan, jika menghadapi penderitaan, dimungkinkan akan menjauh dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti bagaimana Yesus menghadapi tantangan hidupnya sampai ia mati. Apakah Yesus meninggalkan kebenaran? Saudaraku, Yesus diolok-olok, Yesus dihina, Yesus dicibir oleh banyak orang. Yesus dijauhi orang dengan menutup muka, dengan memalingkan muka. Padahal Yesus disalibkan untuk menanggung penyakit saudara. Yesus disalibkan untuk menanggung penyakit saya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya di kayu salib. Saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya saudaraku, melalui Yesus Kristus, seseorang dapat menghampiri hadirat Allah. Saudaraku, dengan kematian Yesus di kayu salib, kita dapat melihat kasih Allah yang tersembunyi. Dengan kematian Yesus, kita dapat menghampiri hadirat Allah. Saudaraku, Yesus hidup sampai mati demi kebenaran. Demikian jugalah kiranya kita hidup sampai mati demi kebenaran. Amin. Tuhan memberkati.